Pernah nggak sih kamu ketemu orang yang hidupnya biasa-biasa aja, nggak pernah pamer, handphonenya bukan yang terbaru, bajunya sederhana, tapi entah kenapa hidupnya tenang. Bisa liburan kapan aja, bantu orang tua tanpa mikir dua kali, dan nggak pernah panik soal uang. Aku dulu sering mikir, mereka kerja di mana sih? Gajinya berapa? Tapi lama-lama aku sadar, mungkin pertanyaannya bukan mereka dapat dari mana, tapi mereka ngelola kayak gimana. Karena jujur aja, aku bukan orang boros, tapi juga nggak bisa dibilang hemat. Gajian datang, senang sebentar. 2 minggu kemudian, dompet sepi, tapi isi keranjang belanja penuh hal yang bahkan aku lupa pernah beli. Lucunya, waktu itu aku merasa ya wajar aja lah, kerja kan buat dinikmatin. Tapi di titik tertentu, aku ngerasa aneh. Aku kerja keras, tapi kok nggak pernah ngerasa cukup. Sampai suatu hari, aku ketemu istilah sederhana yang mengubah cara pandangku tentang uang. Frugal living. Bukan hidup pelit, bukan anti kesenangan, tapi seni untuk nggak ngabisin tenaga, waktu, dan uang buat hal yang nggak punya nilai panjang. Dan dari situ, aku mulai belajar bahwa mungkin kekayaan itu nggak datang dari seberapa keras kita ngejar, tapi dari seberapa sadar kita berhenti membuang. Dulu aku kira kaya itu cuma soal angka di rekening. Tapi makin kesini aku sadar, banyak orang yang kelihatan kaya, tapi hidupnya sempit. Punya mobil, tapi takut bensin naik. Punya rumah, tapi tiap bulan ngos-ngosan bayar cicilan. Punya banyak barang, tapi sedikit ketenangan. Jadi aku mulai nanya ke diri sendiri, sebenarnya kaya itu apa sih? Buat sebagian orang, kaya itu rumah besar, liburan ke luar negeri, tas branded. Tapi buatku sekarang, kaya itu sesederhana bisa tidur nyenyak tanpa mikirin tagihan. Kaya itu saat kamu bisa nolak tawaran kerja yang gak cocok tanpa takut besok gak makan. Kaya itu waktu kamu bisa bantu orang tua tanpa harus ngitung dulu saldo di ATM. Kaya itu bukan berarti punya segalanya, tapi cukup punya pilihan. Dan hal itu cuma bisa datang kalau kamu berhenti hidup buat validasi orang lain. Karena jujur, sebagian besar dari kita bukan hidup untuk diri sendiri, tapi buat kesan. Kita beli hal-hal yang gak kita butuh, dengan uang yang belum tentu kita punya, buat nunjukin ke orang yang bahkan gak peduli. Aku dulu begitu. Setiap kali ngerasa gak aman, aku cari pelampiasan. Beli barang baru, makan enak, cari alasan biar kelihatan baik-baik aja. Tapi kenyataannya, semua itu gak pernah bikin tenang. Sampai aku sadar, yang aku cari bukan barang, tapi rasa aman. Dan rasa aman itu datang bukan dari punya banyak, tapi dari tahu cara cukup. Di situ aku mulai ngerasa, mungkin yang perlu kita kejar bukan kaya raya, tapi kaya kesadaran.